Kompetensi dasar pada materi ini adalah menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Submateri pokoknya adalah nutrisi makanan dan organ sistem pencernaan. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, dapat mendeskripsikan jenis nutrisi pada bahan makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia. Yang kedua, dapat mengidentifikasi organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Yang ketiga, dapat menjelaskan keterkaitan struktur organ pencernaan dengan fungsinya. Makanan yang dikonsumsi seharusnya tidak hanya sekedar mengenyangkan, tetapi harus mengandung nutrisi atau gizi. Nutrisi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Nutrisi makanan ada 6. Yang pertama adalah karbohidrat, lemak, protein, mineral, air, dan vitamin. Karbohidrat ini adalah fungsinya sebagai sumber energi utama. Yang kedua, berfungsi sebagai pembentuk struktur sel, jaringan, dan anggota tubuh. Yang ketiga, berfungsi menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Yang keempat, berperan penting dalam metabolisme. Dan karbohidrat ini bisa kita temukan pada gandum, beras, jagung, sagu, dan ketela pohon. 2. Lemak. Lemak ini juga fungsinya sebagai sumber energi, berfungsi juga sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, berfungsi sebagai bantahan lemak dan pelindung organ dalam misalnya jantung dan lambung, dapat melindungi tubuh dari suhu rendah, dan berfungsi untuk membangun bagian-bagian tertentu dari sel. Berdasarkan struktur kimianya, lemak dibedakan menjadi 2, yaitu lemak jenuh dan lemak tidak jenuh. Lemak jenuh contohnya terdapat pada mentega dan daging-dagingan. Kalau lemak tidak jenuh bisa ditemukan pada biji-bijian, alpukat, ataupun di dalam daging ikan. Protein berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan, dan pemeliharaan sel-sel tubuh. Fungsi yang kedua adalah sebagai penyusun hormon, zat antibodi, dan enzim. Fungsi yang ketiga untuk mempertahankan viskositas atau kekentalan darah. Nah, untuk protein ini sumbernya adalah susu, daging, putih telur, dan kacang-kacangan terutama kedelai. Protein berdasarkan sumbernya dibedakan menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Yang keempat adalah mineral. Mineral ini adalah zat pengatur tubuh. Mineral itu diantaranya adalah zat kapur atau kalsium yang berguna untuk pembentukan tulang dan gigi. Nah, ini biasanya zat kapur banyak terkandung di dalam susu, ikan, dan telur. Yang kedua adalah zat besi. Fungsinya ini adalah untuk pembentukan sel-sel darah merah dan banyak terkandung di dalam daging, hati, kedelai, serta sayur-sayuran. Kekurangan zat besi dapat mengakibatkan tubuh kekurangan darah atau anemia. Mineral yang ketiga diantaranya adalah fosfor. Berperan dalam pembentukan tulang dan banyak terdapat di dalam daging, susu, biji-bijian, dan sayuran. Kekurangan fosfor dapat menyebabkan kerusakan gigi dan tulang. Yang kelima adalah nutrisi berupa vitamin. Vitamin ini adalah ada vitamin A, B. Vitamin B terbagi menjadi 4, yaitu B1, B2, B6, dan B12. Vitamin yang berikutnya adalah vitamin C, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Yang keenam, nutrisi yang keenam adalah air.
yang berguna untuk melarutkan zat-zat makanan, melancarkan pencernaan makanan, dan mengatur suhu tubuh. Air ini sebaiknya kita konsumsi minimal adalah 8 gelas dalam satu hari. Selanjutnya adalah materinya tentang organ sistem pencernaan. Untuk organ sistem pencernaan di sini adalah berfungsi untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh. Makanan diproses di dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu yang pertama adalah ingesti, yaitu proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Yang kedua adalah digesti atau pencernaan. Yang ketiga adalah absorpsi atau penyerapan. Dan terakhir adalah defekasi atau pengeluaran. Sistem pencernaan manusia terdiri atas 2 macam, yaitu yang pertama adalah saluran pencernaan dan organ tambahan. Saluran pencernaan ini terdiri atas mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan terakhir di anus. Sedangkan organ tambahan yaitu berupa lidah, gigi, kelenjar air ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas. Mulut. Mulut ini bagian-bagian rongga mulut jika diamati pada gambar tersebut terdiri atas gigi, lidah, kelenjar air liur. Gigi pada manusia terbagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama adalah gigi taring, gigi geraham, dan gigi seri. Gigi ini untuk gigi seri berfungsi sebagai alat untuk memotong makanan, gigi taring berfungsi untuk mengoyak makanan, yang ketiga gigi geraham berfungsi untuk mengunyah dan menghaluskan makanan. Sedangkan lidah fungsinya adalah untuk membolak-balikan makanan. Yang kedua adalah kerongkongan atau esofagus. Sesuai pada gambar bisa kalian lihat bahwa makanan dari mulut dapat masuk ke dalam lambung karena ada suatunya gerakan otot kerongkongan yang mendorong makanan. Nah, gerakan otot kerongkongan ini disebut dengan gerak peristaltik. Untuk melihat gerak peristaltik kerongkongan, kalian bisa mengeklik yaitu link video YouTube di bawah itu. Yang ketiga adalah lambung. Lambung bisa kita lihat di gambar bahwa lambung ini terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian kardia, fundus, dan filorus. Kemudian lambung juga memiliki 3 lapisan otot sekaligus. Di antaranya adalah lapisan otot melingkar, lapisan otot memanjang dan menyerong yang membantu mencerna makanan dengan enzim pencernaan. Yang keempat adalah usus halus. Bisa kita lihat di gambar bahwa usus halus ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah usus 12 jari atau duodenum. Panjangnya sekitar 1/3 meter. Nah, di dalam usus 12 jari terjadi pencernaan makanan dengan bantuan getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Untuk proses pencernaannya akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Yang kedua adalah usus kosong atau jejunum. Di dalam usus kosong kembali terjadi pencernaan makanan secara kimiawi dengan bantuan enzim-enzim pencernaan. Secara lebih rincinya akan dijelaskan pada pertemuan berikutnya. Yang ketiga adalah usus penyerapan atau ileum. Nah, di usus penyerapan ini tempat terjadinya penyerapan sari-sari makanan, di mana zat-zat gizi pada makanan seperti karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin diserap di usus penyerapan pada bagian yang disebut dengan villi. Bisa kalian lihat di gambar bahwa untuk usus penyerapan atau ileum bagiannya itu terdiri atas ada lifatan villi, kemudian ada vena yang membawa darah ke pembuluh hati, kemudian lagi ada pembuluh getah bening dan ada sel-sel epitel usus. Nah, struktur usus manusia ini memiliki lipatan-lipatan.
baik bagian luar maupun bagian dalam, yang berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan. Sehingga semakin luas bidang permukaan bagian dalam usus, maka akan semakin banyak villi atau jonjot yang terdapat, akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Yang kelima adalah usus besar atau kolon. Usus besar atau kolon ini memiliki panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri atas kolon ascendens atau kolon naik, kemudian ada kolon transversum atau kolon mendatar, dan kolon descendens atau kolon menurun, dan berakhir pada anus. Nah, di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu atau cecum. Pada usus besar, sisa-sisa ampas makanan diserap kandungan air dan garam mineralnya. Kemudian ampas makanan dibusukkan oleh bakteri pembusuk, yaitu bakteri Escherichia coli. Sebelum dibuang ke anus, ampas makanan masuk ke rektum yang memiliki otot polos yang apabila berkontraksi akan menimbulkan rasa ingin buang air besar. Dan yang terakhir adalah anus. Anus ini adalah saluran pembuangan terakhir, tempat keluarnya feses atau tinja, ampas makanan sisa proses pencernaan. Untuk minggu depan, pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi.